Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Firdaus Satria Utomo. NIM saya 33372300039. Saya dari Informatika kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete menggunakan bahasa Python dan juga modul SQLite. Sebelum ke materinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fitri Damyati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Oke, kita lanjut. Apa itu Python? Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didesain untuk menjadi mudah dibaca dan digunakan. Bahasa pemrograman ini memiliki sintaksis yang sederhana dan ekspresif, memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih bersih dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya apa itu SQLite? SQLite adalah sebuah perangkat lunak manajemen basis data atau DBMS, Database Management System yang ringan, cepat, mandiri, dan bekerja secara lokal. Berbeda dengan sistem basis data client server tradisional seperti MySQL atau PostgreSQL. SQLite tidak memerlukan instalasi server terpisah atau konfigurasi yang rumit. Jadi SQLite ini lebih ringan daripada MySQL yang sering digunakan. SQLite ini juga bisa menjadi alternatif supaya supaya database kita tidak terlalu berat. Nah, sebelum ke kodenya, yaitu kita akan persiapan software dan lain-lain yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu kalian harus sudah menginstal Python, bahasa pemrograman di Google bisa kalian install. Yang kedua yaitu modul SQLite. Nah, bisa kalian install juga di Google. Kalian juga bisa install dengan pip install SQLite. Yang ketiga yaitu kode editor. Kode editor itu untuk kita ngodingnya. Bisa menggunakan Visual Studio Code atau Notepad++ atau Sublime Text ataupun Notepad biasa. Menyesuaikan kalian saja. Nah, di sini saya akan membuat database yaitu manajemen inventaris barang atau kayak seperti toko itu menjual barang gitu. Nah, gambaran isi database-nya itu yang pertama terdapat ID. ID itu saya jadikan primary key. Nah, primary key itu tidak mungkin sama. Misalnya nih, 1. Dia nggak mungkin bisa kita input lagi ID-nya 1. Jadinya harus 2 atau dan seterusnya. Misalnya A01. Kita nggak bakal bisa nambahin database lagi dengan ID A01. Nanti jadinya dia bakal error. Nah, tipe datanya itu varchar atau teks. Yang kedua itu nama barang, tipe datanya teks. Yang ketiga deskripsi, tipe datanya teks. Yang keempat yaitu harga. Di sini saya menggunakan teks. Yang terakhir yaitu stok, saya menggunakan integer. Nah, di SQLite itu karena varchar itu sama dengan teks, jadinya bisa bisa dikatakan kita menggunakan tipe datanya nanti teks. Nah, ini step by step program manage barang toko. Nah, di sini yang pertama kan create atau membuat. Di sini ada dev create table digunakan untuk dev create table yaitu fungsi. Nah, yang variabel namanya con itu untuk mengkoneksikan ke database. Nah, kalau yang con titik kursor itu kode di atas berfungsi untuk mengeksekusi perintah SQL.
Nah, yang selanjutnya c.execute untuk mengeksekusi perintah SQL yang di sini itu. Create table if not exist barang. Nah, dia akan membuat table jika table belum ada. Jika tabelnya udah ada, jadinya dia nggak membuat tabelnya. Nah, isi dari tabelnya itu ada ID yang tadi saya katakan. Nah, ID itu tipe datanya text, primary key, dan tidak boleh kosong. Not null artinya tidak boleh kosong. Yang kedua, nama barang, tipe datanya teks, dan tidak boleh kosong juga. Yang ketiga, deskripsi, tipe datanya teks, dan tidak boleh kosong juga. Yang keempat, yaitu harga, tipe datanya teks, dan tidak boleh kosong juga. Yang terakhir, yaitu stok, integer, dan tidak boleh kosong. Nah, pada count titik commit, kodenya itu berfungsi untuk melakukan perubahan. Itu bisa juga nggak digunakan, tapi lebih baik digunakan saja. Nah, yang selanjutnya itu koneksi close atau koneksi ke database-nya itu kita close. Mengapa itu perlu? Supaya tidak terjadi error pada saat perintah selanjutnya atau eksekusi perintah yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu read atau membaca. Di sini kita mendeklarasikan fungsi def read data. Yang ini untuk mengkoneksikan database seperti yang tadi, yang awal itu create, yang kedua kursor. Nah, ini tambahan. Kursor itu digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL kursor. Mengeksekusi perintah SQL seperti insert, update, delete, create. Nah, yang ini kursor execute seperti yang tadi untuk mengeksekusi. Yang ke itu rows kursor fetch all untuk fetching data yang ada di dalam table ini, table barang. Nah, jika dalam variabel rows ini terdapat nilai atau terdapat isinya, maka dia akan print f. Nah, ini nanti saya jelaskan ada di kodenya. Print menampilkan data barang. Print ini digunakan artinya yaitu mencetak minus 100 kali. Yang ini digunakan untuk mencetak space atau spasi. Yang ini juga for di dalam row for row in rows print. Nah, dia seperti ini memberi space. Sebentar. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Rows kursor fetch all kode di atas berfungsi untuk mengambil seluruh isi dari table. Nah, if rows else kode di atas berfungsi untuk mengecek apakah table itu berisi nilai atau tidak. Jika tidak berisi nilai, maka dia akan else ini. Nah, kode yang ini print minus dikali 100, kode di atas berfungsi untuk mencetak minus sebanyak 100. Nah, kalau yang ini, kode di atas digunakan untuk mengatur lebar bidang atau kolom dari suatu data yang diformat. Jadi misalnya nih, ID, dia bakal memberi space bidang sebanyak 7. Dan ini juga akan memberi space sebanyak 20 dan seterusnya. Jika tidak ada nilai, maka dia akan print belum ada data barang dan dia akan menutup koneksi. Nah, setiap ini pasti kita akan menutup koneksinya supaya tidak ada error. Yang selanjutnya yaitu update. Def update data. Yang diperlukan ID to update nama barang, deskripsi, harga, stok. Try artinya mencoba. Ini menyambungkan koneksi ke database. Ini untuk kursor yang sebelumnya saya jelaskan. Terus dia akan mengexecute update barang, set nama barang,
deskripsi, harga, stok, di mana, ID. Nah, ini parameter yang diperlukan. Nah, di sini saya tidak mengupdate ID-nya karena itu sebagai parameter di mana ID, misalnya ID 1, kita mau update-nya nama barang, deskripsi, harga, dan juga stok. Jadi kita nggak bisa, di sini saya tidak membuat ID bisa diupdate. If jika kursor raw count misalnya ini 1, jadinya kan dia lebih besar daripada 0, maka dia akan print data berhasil diupdate. Jika tidak, data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Mungkin saja ID-nya tidak ada dalam database atau dalam table. Dan ini melakukan perubahan. Ini diperlukan jika insert, update, kalau select tidak perlu menggunakan commit. Expect, accept. Jika SQLite 3 error, dia akan didefinisikan dalam variabel E. Dia akan mengeprint error saat mengupdate data dan dia akan memberitahu kita apa yang error. Yang terakhir yaitu koneksi close. Yang selanjutnya yaitu delete. Fungsi delete data. Nah, parameternya itu ID to delete. Koneksi, kita akan mengkoneksikan ke kita akan mengkoneksikan ini. Di sini saya memberi namanya toko f.db. Kalian bisa juga menggunakan nama lainnya. Kursor, try, mencoba, kursor execute, delete from barang, where ID, parameternya ID to delete. If jika raw count lebih besar daripada 0, maka data berhasil dihapus. Jika tidak, maka data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Nah, seperti yang saya bilang, commit, perubahan, diperlukan karena supaya mencegah jika data tidak terdelete. Jika SQLite 3 error, dia akan didefinisikan sebagai variabel E, maka print error saat menghapus data E. Dia akan menampilkan apa sih yang error, dia akan memberitahu kita. Finally, ini artinya blok selanjutnya yang akan kita eksekusi yaitu koneksi close. Nah, terima kasih. Dan kita selanjutnya akan ke Visual Studio Code. Saya akan menjelaskan kodenya. Nah, di sini saya udah mengcodingnya. Nah, di sini tuh sebagai import modul. Di sini saya mengimport SQLite 3 dan juga OS. Di sini saya membuat class colors supaya lebih berwarna saja. Ada reset yaitu putih, cyan atau biru, kuning, merah, ungu, dan juga hijau. Nah, tadi yang pertama yaitu create table, fungsi untuk membuat table jika belum ada. Koneksi ke database toko f.db, tadi mengeksekusi ini, dan juga melakukan perubahan. Yang selanjutnya tambah barang, parameternya ID, nama barang, deskripsi, harga, stok. Try mencoba, koneksi ke toko F, T kita di kursor, dan selanjutnya kita eksekusi insert into barang. Nah, ini isi tabelnya kan ID, nama barang, deskripsi, harga, stok. Nah, values tanda tanya supaya untuk di sininya parameter selanjutnya yaitu ID, nama barang, deskripsi. Yang ini sesuai dengan yang ini. Harus sama supaya tidak terjadi error. Printf menampilkan atau mencetak. Nah, ini F ini untuk supaya bisa memanggil variabel di dalam ini. Di dalam ini nih. Nah, kita menggunakan warna hijau jika data berhasil ditambahkan.
Dan terakhirnya kita akan mereset warnanya, jadi supaya warna selanjutnya itu tidak warna hijau seterusnya. Selanjutnya itu nggak warna hijau, jadi tetap warna putih. Nah, jika error, maka kita menggunakan warna merah dan mencetak data gagal ditambahkan, dan yang terakhir kita reset colornya supaya kembali ke jadi warna putih. Dan yang terakhir yaitu koneksi close. Yang selanjutnya yaitu read atau membaca, mengkoneksikan ke database toko F, kursor, eksekusinya yaitu select from barang. Artinya memilih semua yang ada pada tabel barang. Browse kursor fetch all, atau mendapatkan semua data yang ada di tabelnya. Jika tidak mendapatkan nilai atau tidak ada nilainya atau tidak ada isinya, maka print, kita memberinya warna merah, belum ada data barang, terus kita reset colornya. Dan selanjutnya kita close koneksinya dan kita return none atau tidak ada atau kosong. Nah, jika ada, maka kita akan mencetak warna cian, menampilkan data barang, terus ini print, menampilkan mencetak minus sampai 100 kali. Artinya ini minus dikali 100. Dan yang ini untuk memberi space atau bidang. Nah, format ID kita for row, in row print. Nah, ini sesuai, misalnya kan ID kan di row 0 atau di row 1 lah. Tapi karena database kan mulainya dari 0, jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya yaitu update data. Ini parameternya, koneksi ke toko f.db, kursor execute, update barang, set nama barang, tanda tanya, deskripsi tanda tanya, harga tanda tanya, stok tanda tanya, where di mana ID tanda tanya. Nah, ini nama barang, ini di sini, deskripsi di sini, harga di sini, stok di sini. Nah, ID-nya itu yang ini. Jadi ini parameter yang dibutuhkan. Jika kursor row count, jika ini hasil dari eksekusi ini lebih besar daripada 0, maka kita mencetak warna hijau, data berhasil diupdate, lalu kita mereset colornya. Jika gagal atau tidak ada atau data tidak berhasil diupdate, maka kita print warna merah, data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Artinya tidak ada dalam database, dan selanjutnya kita reset colornya. Yang ini, nah, kita perlu menggunakan commit pada insert, update, dan juga yang selanjutnya yaitu delete. Jadi kita kalau untuk menampilkan data tidak perlu commit. Yang selanjutnya itu delete data, parameternya ID to delete, koneksi ke toko f.db, cursor, try mencoba eksekusinya delete from barang, di mana ID-nya, ID yang diperlukan parameter ini, jika kursor atau eksekusinya itu hasilnya row count, artinya lebih besar daripada 0, maka print warna hijau, data berhasil dihapus. Jika gagal, print warna merah, data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Yang selanjutnya kita commit atau perubahan. Jika terdapat error, kita akan mendefinisikannya dalam variabel print f error saat menghapus data. Finally, blok yang akan kita eksekusi selanjutnya itu koneksi close, artinya mengclose koneksi pada database toko F. Nah, di sini saya dev banner untuk tampilan awal aja. Toko Firdaus. Ini kita cian, jadinya ini biar ini warna cian. Nah, selanjutnya ini kita reset dan ini bakalan warnanya putih. Yang ini saya gunakan untuk kembali ke menu awal. Nah, yang ini saya gunakan untuk format ke rupiah. Misalnya kita input 4.000.
dia bakalan jadi Rp 4000. Nah, ini float. Dari hasil dari string itu kita jadikan float ini, konversi to float, rupiah sama dengan Rp ini titik 0F. Jadinya nggak ada koma. Kalau 2F itu bakal ada 2 koma. Format yang ini, parameter ini replace koma jadi titik. Return rupiah, jadinya kita akan misalnya 4000, nanti dia bakalnya mereturnnya ini 4000 ini. Nah, ini variable main. Pertama kita create table. Misalnya udah ada, dia nggak bakal nge-create. While true. Nah, di sini saya tambahkan if jika OS name-nya namanya Windows atau NT ini OS sistem clear screen. Nah, kalau di Windows ini kan nggak bisa clear, jadinya clear screen. Jadinya CLS atau clear screen. Nah, kalau bukan Windows, maka dia misalnya Linux, pasti bisa pakai perintah clear ini. Yang selanjutnya saya memanggil function banner ini. Saya panggil, terus kita tanya pilih menu. Nah, jika menunya nomor 1, saya akan ngeprint warna hijau, menambahkan barang. Kita akan menginput ID, nama barang, deskripsi, harga stok. Nah, tambah barang. Dan kita akan memanggil variable bertanya untuk kembali ke menu awal. Nah, tambah barang ini sebentar. Tambah barang. Nah, kalau dia sukses, dia bakal ini nih. Menampilkan data barang berhasil ditambahkan. Yang selanjutnya yaitu 2. Ya, ini hanya menampilkan data. Setelah menampilkan, saya memanggil fungsi bertanya supaya tidak langsung hilang dari tampilan isi dari tabelnya. Yang selanjutnya jika 3, saya akan menampilkan dulu supaya mudah apa yang ingin kita hapus tuh. Jika cek atau variabel ini is known, jika kosong belum ada, maka dia akan memanggil fungsi bertanya. Artinya kembali ke menu awal. Nah, sabar, saya kasih tunjuk. Nah, ini kan jika di row-nya itu apa namanya di isi tabelnya itu kosong, maka dia nggak bakalan dia nge-print ini. Yang selanjutnya yaitu yang ini delete. Yang ketiga, jika ada isinya, maka saya akan input masukkan ID barang yang akan dihapus. Jika berhasil mendelete, maka saya akan menampilkan warna hijau, data berhasil dihapus. Jika datanya tidak ada atau ID-nya tidak ada, maka data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Yang selanjutnya, jika pilihannya keempat, sama seperti tadi, saya mengecek dulu supaya benar-benar tidak terjadi error. Jika ada isinya, maka saya akan menanyakan ID barang yang akan diupdate itu apa. Nah, nama barang yang barunya itu apa, deskripsi yang baru itu apa, harga yang baru itu apa, stok yang baru itu apa. Kita update data. Nah, nanti jika update itu berhasil, maka dia akan menampilkan warna hijau, data berhasil diupdate. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu keluar. Saya akan mengeprint warna cian, terima kasih, dan juga akan keluar dari while true itu. Jika kita misalnya nih ngetik 6, maka saya akan menampilkan menu tidak tersedia. Oke, kita langsung coba aja programnya. Kita ketikkan cmd. Nah, py index titik py. Nah, di sini ya seperti yang saya tadi katakan, misalnya kita mau tambah barang nih. F001, misalnya nama barang pensil 2B. Pensil dengan
kualitas terbaik, kualitas. Misalnya harganya yaitu 5.000, stok barangnya 30. Nah, kalau berhasil maka data barang berhasil ditambahkan. Nah, kita bakal coba ya. Misalnya ID-nya sama nih. Tambah barang F001. Kita asal dulu aja. Nah, data gagal ditambahkan karena data ID-nya itu udah ada. Nah, itu adalah kegunaan dari fungsi primary key. Kegunaan dari primary key. Nah, misalnya kita tambahkan dulu data harga barang misalnya 2000, stoknya 23. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, yang kita akan mencoba menu kedua yaitu tampilkan semua barang. Nah, di sini yang tadi kegunaan dari eh, ini untuk memberikan space. Nah, terlihat di sini space-nya, space. Nah, tadi kan saya udah input pensil 2B, pensil dengan kualitas baik, harga. Nah, tadi terformat kan, tadi kan saya menginputkan 5.000, jadinya RP 5.000. Nah, stoknya tadi 30, pulpen standar. Nah, kita akan mencoba menu yang ketiga. Misalnya nih, ID yang kita mau hapus yaitu F002 ya. Coba kita hapus. Data berhasil dihapus. Coba kita lihat dulu ke tampilan semua barang. Apakah benar terhapus? Nah, benar terhapus ya. F002 sudah berhasil terhapus. Misalnya nih, kita mau hapus barang F002. Kan tadi udah nggak ada nih di sini. Data dengan ID tersebut tidak ditemukan. Artinya udah nggak ada di dalam tabel. Yang selanjutnya misalnya update barang. Kan ID-nya tinggal satu ini nih. Kita coba update ya. Misalnya kita ganti jadi pensil Faber. Deskripsi barangnya pensil termurah misalnya. Harga barangnya 1.500. Stoknya 77. Nah, data berhasil diupdate. Coba kita tampilkan. Nah, benar terupdate kan? Pensil Faber, pensil termurah 1.500, stoknya 77. Misalnya nih, kita mau F003 yang nggak ada di sini. Apakah bisa? Coba kita inputkan dulu. Nah, dia bakal error karena ya emang ID-nya tidak ada. Jadi nggak bakal bisa diupdate ataupun di delete. Yang selanjutnya yaitu menu kelima, keluar. Terima kasih. Nah, terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalian bisa memberikan saran pada kolom komentar video di bawah. Terima kasih, jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.